Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam teman-teman dan dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri sebagai moderator akan dari matematika NIM 2017051172. Teman saya Sang Yamade Desi Dianawati 2017051173. Nika Dewina Mariani 2017051174. Kadek Rizky Adinata NIM 2017051175 dan Wayan Ardi Wirayuda dengan NIM 2017051176. Adapun pada kelompok kami ini akan membahas materi yakni bentuk bisnis dan pemilihan tempat kediaman. Dalam materi ini ada 10 submateri. Yang pertama ada pengertian bisnis kecil, ruang lingkup bisnis kecil, menerima. Yang ketiga ada menerima gaji atau menggaji diri sendiri. Yang keempat ada pemilihan tempat kediaman. Yang kelima ada memilih lokasi bisnis. Yang keenam teori menetapkan lokasi pertokoan. Yang ketujuh pemilihan lokasi jenis usaha lainnya. Yang keempat risiko dan kegagalan bisnis. 9 masalah memiliki dan menjalankan bisnis sendiri. Dan yang terakhir ada kiat menjadi pengusaha sukses. Adapun materi yang pertama dijelaskan oleh saya sendiri, pengertian bisnis kecil. Istilah bisnis kecil menentang suatu definisi yang sederhana. Departemen Perdagangan Amerika Serikat menganggap suatu bisnis itu kecil apabila mereka mempunyai karyawan kurang dari 500 orang. Tapi Small Business Administration atau yang disebut dengan SPA, suatu badan pembantu pemerintah Amerika Serikat untuk bisnis kecil, menganggap beberapa perusahaan dengan 1.500 karyawan sebagai perusahaan kecil. Definisi SPA berdasarkan pada 2 faktor, yaitu jumlah karyawan dan total penjualan setahun. Contohnya itu manufaktur ditetapkan sebagai bisnis kecil menurut kriteria pertama, dan tokoh-tokoh belanja menurut kriteria kedua. Karenanya, walaupun suatu toko belanja yang independen dengan penjualan sebesar US 13 juta mungkin terdengar besar, SPA masih melihatnya sebagai suatu bisnis kecil bila penghasilannya dibandingkan dengan penghasilan pengecer makan yang benar-benar besar. Baik, adapun ruang lingkup bisnis kecil. Yang pertama ada jasa. Jadi jasa ini merupakan bisnis jasa segmen terbesar dan paling cepat berkembang dari semua usaha bisnis kecil. Selain itu, tidak ada kelompok industri lainnya yang menawarkan satu return of on-time investing. Akhirnya, jasa cenderung lebih menarik bakat-bakat inovasi yang banyak dicirikan oleh banyak usaha kecil. Jasa bisnis kecil berkisar dari toko semir sepatu sampai agen penyewaan mobil, dari konsultasi perkawinan sampai perangkat lunak komputer, dari akuntansi dan konsultasi manajemen sampai pemeliharaan anjing piaraan profesional. Selanjutnya itu ada eceran. Suatu bisnis eceran menjual langsung ke konsumen produk yang dimanufaktur oleh perusahaan lain. Ada ratusan jenis pengecer, dari toko rambut palsu dan serai yogurt beku atau frozen yogurt sampai dealer mobil dan toko serba ada. Akan tetapi, umumnya para wirausaha lebih menyukai specialty shops atau toko-toko khusus, misalnya pakaian laki-laki dewasa, yang memungkinkan mereka untuk memfokuskan sumber daya yang terbatas pada segmen pasar yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu ada grosir, di mana grosir seperti halnya dengan jasa dan eceran. Para wirausaha kecil juga mendominasi usaha grosir. Suatu bisnis grosir membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya ke pengecer. Grosir umumnya
membeli barang dalam jumlah besar dan menyimpannya, dan kuantitas dan tempat yang membutuhkan bagi para pengecer. Karenanya, untuk suatu volume bisnis tertentu mereka memerlukan lebih sedikit karyawan daripada produsen, pengecer, atau penyedia jasa. Contohnya itu grosir dalam industri barang belanjaan membeli makanan kaleng dalam jumlah besar dari perusahaan seperti Del Monte dan Campbell, dan kemudian menjualnya baik ke dalam toko barang belanjaan dan toko barang belanjaan independen yang lebih kecil. Selanjutnya diangkut pertanian. Jadi pertanian mungkin usaha bisnis kecil yang paling tua. Selama berabad-abad, hampir setiap orang menanam sendiri makanannya. Maka dengan menanam lebih banyak bibit daripada apa yang Anda butuhkan untuk dikonsumsi sendiri dan selebihnya untuk dijual. Yang terakhir ada fabrikasi atau manufacturing. Jadi konten ini lebih dari kelompok industri lainnya. Fabrikasi ini sering kali termasuk dalam bisnis besar dan untuk alasan yang baik, karena investasi umumnya dibutuhkan dalam peralatan, energi, dan bahan mentah. Sejumlah uang dalam jumlah besar biasanya dibutuhkan untuk memulai suatu bisnis fabrikasi. Itu contohnya itu, dalam memproduksi mobil dibutuhkan investasi miliaran dolar dan ribuan pekerja sebelum mobil pertama keluar dari jalur perakitan. Jelas, peralatan seperti itu tidak dapat dipenuhi oleh banyak individu, walaupun Henry Ford memulai dengan uang $28.000, tapi ia mulainya sewaktu bisnis dia ini sudah lama, sejak siapapun memulai suatu perusahaan pembuatan mobil dari Amerika Serikat dari awal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan melanjutkan materi mengenai sistem pengajian, di mana perhitungan gaji karyawan di usaha kita memang dapat ditentukan sendiri dengan mempertimbangkan pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Kemudian, secara umum ada 3 sistem upah yang dapat diterapkan pada bisnis kecil. Next. Secara umum, ada 3 upah yang dapat diterapkan pada bisnis kecil, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil, dan upah premi. Yang pertama, upah menurut waktu, di mana sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan dari sistem pengupahan perbedaan antara karyawan yang berprestasi atau tidak, sehingga efek negatif dan yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada. Kemudian yang kedua yaitu upah menurut hasil. Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil produksi atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih tinggi, dan demikian pula sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi, maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Kemudian yang terakhir adalah upah premi. Upah premi dikenal dengan upah tambahan atau bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu. Sistem ini memacu karyawan yang bekerja lebih optimal dan efisien. Next. Yang selanjutnya yaitu pemilihan tempat kediaman. Dalam strategi pemasaran, di sana terdapat adanya pemilihan lokasi usaha yang strategis, di mana nantinya akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Pemilihan tempat kediaman ini dipengaruhi oleh empat faktor. Yang pertama yaitu faktor pemerintah.
di mana pemerintah mempengaruhi tempat kediaman perusahaan dengan menunjuk atau melarang daerah tertentu untuk ditempati oleh perusahaan. Yang kedua yaitu faktor alam. Faktor ini menyebabkan di mana perusahaan harus bertempat kediaman pada tempat tertentu, seperti perusahaan perkebunan teh yang bertempat di daerah pegunungan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor sejarah. Berhubungan dengan faktor sejarah, maka perusahaan bertempat tinggal pada suatu tempat dan berkembang dari dulu sampai saat ini. Kemudian yang terakhir yaitu faktor ekonomis. Suatu perusahaan juga harus melihat faktor ekonomis dari tempat yang nantinya akan menjadi lokasi bisnisnya atau usahanya. Sekian materi yang saya sampaikan, saya lanjutkan ke teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana memilih lokasi bisnis. Memilih lokasi yang tepat untuk kegiatan bisnis adalah sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan bisnis buat masa depan. Next. Next. Untuk menentukan bisnis, ada 2 langkah yang perlu ditetapkan. Yang pertama, menentukan masyarakat yang akan dilayani. Yang kedua, memilih lokasi di sekitar masyarakat tersebut. Untuk menentukan lokasi dalam masyarakat tertentu, maka perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, karakteristik demografis konsumen, yaitu keadaan atau struktur penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan sebagainya yang akan berpengaruh terhadap bentuk, mutu, dan jumlah barang yang akan diproduksi dan dijual. Yang kedua, kondisi ekonomi setempat. Yang ketiga, keadaan penduduk dan penghasilan. Yang keempat, persaingan. Yang kelima, ada iklim sosial dan perdagangan. Pemilik bisnis kecil yang akan memilih lokasi harus kenal betul dengan barang yang akan dijual agar dapat mempertimbangkan faktor di atas secara cepat dan tepat. Next. Yang kedua, teori menetapkan lokasi pertokoan. Dalam menetapkan lokasi pertokoan, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memulai sebuah bisnis. Adalah yang pertama, komoditi apa yang akan dibisniskan. Yang kedua, mempelajari bagaimana memasarkan produk tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara memulai bisnis. Yang keempat, menyusun rencana lanjutan. Yang kelima, membuat rencana operasional bisnis. Yang dimaksud dengan operasional bisnis adalah kegiatan mencari input, melakukan proses dan pengolahan output. Input terdiri atas material, orang, uang, informasi, mesin, dan perlengkapan lainnya. Proses adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengolah input menjadi produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan menggunakan pegawai, mesin, dan faktor lainnya. Sedangkan output adalah berupa barang dan jasa yang diinginkan oleh langganan. Pemilihan lokasi untuk bisnis kecil. Lokasi merupakan faktor yang mempengaruhi sukses atau gagalnya sebuah bisnis kecil. Kemajuan sebuah bisnis sangat tergantung pada kunjungan konsumen ini.
Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk mendatangkan sebuah lokasi bisnis sangat tergantung pada kenyamanan, waktu, tempuh, biaya, kepercayaan, kualitas, dan layanan. Next. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yakni pemilihan lokasi, jenis usaha dan lainnya. Adapun strategi yang digunakan untuk pemilihan lokasi usaha lainnya yaitu yang pertama tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi, kemudian yang kedua pendapatan masyarakat sekitar lokasi, besarnya pendapatan masyarakat di sekitar lokasi. Kemudian yang ketiga, memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat. Yang keempat, banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. Yang kelima, sesuaian dana lokasi usaha yang akan dipilih. Yang keenam, pilih lokasi usaha yang tingkat kompetensinya rendah. Yang ketujuh, perhatikan pula akses menuju lokasi usaha. 8. Tingkat keamanan yang mendukung. Dan yang terakhir yaitu perhatikan kebersihan lokasi usaha. Next. Next. Balik. Risiko dan kegagalan bisnis. Sebagai pengusaha yang sedang berkembang, kita harus optimis dalam menghadapi risiko yang ada. Jika Anda seorang pengusaha, berikut adalah 4 risiko yang dalam berbisnis yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Kemudian yang kedua itu bekerja keras membangun bisnis. Yang ketiga yaitu kerugian. Dan yang terakhir yaitu kondisi pasar yang tidak stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, karena teman saya Ardi lagi ada kendala sinyal, saya akan menjelaskan materi dari Ardi, yaitu masalah memiliki dan menjalankan bisnis sendiri. Masalah dalam memiliki dan menjalankan bisnis sendiri yaitu yang pertama ada masalah modal, kedua masalah sumber daya manusia, yang ketiga masalah pemasaran, dan yang keempat adalah masalah persaingan. Selanjutnya, kiat menjadi pengusaha sukses.
eh, dalam menjadi pengusaha sukses, adapun bagiannya yang pertama ada kenali impian Anda. Semua kemudahan dari fasilitas yang kita gunakan saat ini dulunya hanyalah sebuah impian dari orang-orang yang telah menemukan dan menciptakannya. Orang-orang ini mengenali mimpi mereka dan percaya bahwa mimpi ini bisa diwujudkan. Orang dengan ide baru adalah orang aneh sampai tersebut berhasil. Demikian sebuah ungkapan. Baik, selanjutnya ada ambil langkah pertama. Banyak impian hanyalah tinggal impian jika tidak ada tindakan yang diambil untuk membuat impian tersebut terwujud. Langkah pertama yang paling tepat untuk memulai adalah dengan mengumpulkan informasi yang cukup untuk membuka jalan ke arah impian kita. Namun di era informasi saat ini sangat mudah untuk terjebak dalam informasi yang salah, bahkan jarang tersesat dalam belantara informasi. Yang ketiga ada bersedia belajar. Saat ini banyak sekali orang yang menjadi penganggur berpendidikan. Kenapa? Karena pendidikan saja tidak cukup. Selain berpendidikan, kita juga harus memiliki keterampilan. Sangat banyak contoh di dunia ini di mana orang disuruh menjadi sukses bukan karena pendidikannya, tetapi karena keterampilan. Karena itu, jangan sungkan untuk belajar keterampilan baru yang akan semakin mendekatkan Anda dengan impian Anda. Yang selanjutnya ada ciptakan sebuah sistem. Agar mudah mengevaluasi perkembangan bisnis Anda, ciptakan sebuah sistem standar operation atau SOP. Produser mengoperasikan televisi paling sederhana, misalnya sambungkan TV ke sumber listrik, tekan tombol power. Jika televisi tidak menyala, berarti kemungkinan masalah hanya dua. Kalau bukan pada sumber listriknya yang kosong, berarti power TV tersebut yang rusak. Hampir instansi dan koperasi bisa memiliki SOP untuk mengatur bisnis mereka. Baik, yang terakhir ada kembangkan jaringan. Bisnis tanpa jaringan hanya menjadi bisnis lokal, dan tidak ada bisnis yang sukses besar tanpa membangunnya. Ada orang yang sukses karena jaringan bisnis restorannya, jaringan bisnis real estate-nya, jaringan bisnis baksonya, dan lain-lain. Ketika bisnis online hadir, membangun jaringan menjadi lebih mudah. Tidak perlu tanah, gedung, dan karyawan. Mengawasinya pun menjadi lebih mudah. Tidak perlu pergi keluar kota, tidak perlu menstok barang. Dijalankan tanpa terikat waktu dan tempat. Saat ini, siapa yang paling luas dan berkualitas jaringan yang dimilikinya, maka akan semakin sukses. Oleh karena itu, membangun jaringannya tidak sekedar luas, tapi juga berkualitas adalah suatu keterampilan yang banyak dibanggakan dan diandalkan oleh entrepreneur manapun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.